Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmatami, NIM 19060133 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, sekarang saya akan mempraktekkan software yang akan saya praktekkan. Ini adalah software Maktor. Jadi sebelumnya, software Maktor ini ditemukan atau dibuat oleh salah satu mahasiswa di ITB untuk mempermudah sistem kerja stakeholder. Saya akan langsung memulai mempraktekkan software ini. Di layar pertama, kita akan menemukan 8 menu yang telah disediakan. Yang pertama ada File, Edit, Display, Data, Result, Workshop, Follow-up, dan Windows serta Q&A. Di sini yang pertama kita lakukan adalah kita membuka menu file. Lalu karena ini baru pertama saya menggunakan software ini, jadi kita mengambil menu baru seperti New Project. Di project name ini kita bisa terlebih dahulu membuat nama project yang akan kita kerjakan nantinya. Di sini saya akan membuat project mengenai data KKN UMP Kota Solo 2021. Lalu setelah file name kita buat, selanjutnya kita masuk ke dalam menu selanjutnya. Ada 6 menu di dalam file ini. Yang pertama, access help module. Yang kedua, description. Yang ketiga, data entry. Yang keempat, view result. Yang kelima, general synthesis. Dan yang terakhir, create a report. Menu yang pertama akan kita buka itu data entry. Di dalam data entry ini terdapat 4 submenu lagi yang akan kita kerjakan nantinya. Yang pertama ada actors. Di dalam ini merupakan bentukan dari tampilan actors. Kita akan mengisi dari menu actors ini. Terdapat 2 kolom yang akan kita isi nantinya. Yang pertama long label. Karena di sini kita mengambil tema pada di awal tadi mengenai KKN UMP, jadi kita isi pada long label ini nama fakultas. Yang pertama Fakultas Ekonomi. Dengan short label ini bisa kita isi dengan prodi atau jurusan. Kita isi ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan. Di sini saya akan menggunakan 6 data dari 6 fakultas dan 6 prodi. Selanjutnya, kita akan mengisi FIK. Dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan prodi kepelatihan. Selanjutnya, yang ketiga, ada Fakultas Teknik atau FT dengan prodi Teknik Sipil. Keempat, ada FBS, Fakultas Bahasa dan Seni, FBS, dengan prodi Sendra Tasik. Yang kelima ada FIP dengan PSGD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekolah Dasar. Dan selanjutnya ada FIS dengan Sosiologi. Setelah data di bagian aktor kita bikin, ini merupakan tampilan akhir dari aktor yang sudah kita isi tadi. Langsung kita close. Selanjutnya kita mengisi pada bagian submenu objektif. Seperti sebelumnya, kita mengisi yang kita lakukan sebelumnya. Di menu objektif, kita juga menemukan seperti tampilan yang ada pada menu actors tadi. Pertama kita isi Fakultas Ekonomi dengan ekonomi pembangunannya.
Selanjutnya, ada FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan KEPEL. Selanjutnya ada FT dengan Teknik Sipil. Selanjutnya ada FBS dengan Sindro Tasiknya. Selanjutnya ada FIT, ada Prodi PSG, PS, Pendidikan Sekolah. PGSD, dan yang terakhir kita akan mengisi FIS atau FIS dengan prodi sosiologi. Setelah kita mengisi objektif sesuai dengan yang ada pada aktor tadi, selanjutnya kita klik close untuk menyimpannya. Selanjutnya kita masuk kepada menu Matrix of Direct Influence atau MDA. Ini merupakan tampilan dari MDA ini. Jadi di sini kita akan mengisi tabel yang kosong pada menu MDA ini. Di sini saya akan menggunakan data dari angka 1 sampai angka 3. Saya akan mengisi datanya terlebih dahulu. Setelah kita mengisi jumlah data pada menu MDA ini, kita tekan lagi OK. Selanjutnya kita akan masuk ke sub yang keempat, yaitu to-MAO. Di bagian to-MAO ini, kita mengisi data sesuai yang telah kita isi tadi pada menu MDA. Karena ketika kita mengisi data berbeda dengan menu MDA, itu nanti hasil yang akan kita dapatkan tidak relevan atau kacau. Baiklah, sini saya akan mengisi datanya terlebih dahulu.
telah mengisi semua data dengan benar, kita akan klik OK. Saya akan mengecek kembali data yang sudah saya isikan tadi di bagian aktor sudah lengkap, dan di bagian objektif juga sudah lengkap, di bagian matriks MDA sudah lengkap, dan yang terakhir di bagian sudah lengkap. Selanjutnya kita masuk kepada menu selanjutnya, yaitu view. Result ini ada kan kita bahas. Yang pertama itu calculate. Di bagian calculate from MDA ini terdapat dua bagian yang akan kita temukan nantinya. Ini merupakan sub-sub kecil dari bagian MDA ini pada bagian direct and indirect influence. Kita akan ini akan dari yang kedua, ini merupakan contoh bagian dari contoh tampilan dari MD, map of influence and dependence. Kita akan perbesar. Selanjutnya yang ketiga kita lihat pada bagian MED. Ini juga terdapat 3 sub merupakan dari menu MIDI compatibility. Selanjutnya, ini bagian dari vektor format. Selanjutnya histogram format. Jadi pada bagian menu histogram ini kita akan menemukan bentuk histogram batang. Yang pertama ada FE. Ini mungkin bisa teman-teman lihat, FE juga termasuk mahasiswanya banyak karena kita tadi mengisi di bagian mahasiswa pada bagian Fakultas Ekonomi juga banyak. Ini mahasiswa paling sedikit terdapat pada prodi atau jurusan Fakultas Teknik. Ini merupakan tampilan dari histogram MDA. Selanjutnya kita pada ini merupakan selanjutnya kita buka Max and Direct. Sebenarnya pada tampilan software Maktor ini banyak sub atau menu yang memiliki kesamaan dalam bentuk atau penyajian datanya. Selanjutnya kita buka MED Competitive. Ini juga terdapat vektor format yang kita temukan pada menu MDA tadi. Selanjutnya histogram format. Selanjutnya kita buka calculate from MAO. Ada 6 bagian yang terdapat pada calculate from MAO ini. Yang pertama, simple position of factor. Ada 3 bagian. Yang pertama, matrix 1 MAO. Ini merupakan gambaran dari submatrix 1 MAO. Selanjutnya yang kedua, simple conference. Ada dari simple conference ini. Pertama, matrix format. Ini seperti tampilan matrix format sebelumnya. Yang kedua, map format. Dia berbentuk map. Ada EP. Yang baiklah, ini merupakan tampilan dari graph format. Selanjutnya kita masuk kepada simple divergency of objective. Seperti yang kita temukan pada menu sebelumnya, di sini kita juga akan menemukan 3 menu.
Yang pertama itu matrix format. Ini yang pertama ada Ketpel, sipil, sentra tasik, PGSD, sosiologi, dan ini nomor dari menu yang telah kita isikan tadi. Di sini kita juga bisa mengisikan data sesuai yang telah kita isi pada menu objek MDA tadi. Setelah saya akan coba ini merupakan bentukan dari matrix format tadi. Selanjutnya kita masuk kepada map format. Ini merupakan tampilannya. Ini graph format. Ini merupakan bentuk tampilan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada menu value aktor. Ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama matrix 2MAO. Ini merupakan tampilan dari matrix 2MAO. Selanjutnya histogram 2MAO. Dan ini merupakan bentuk tampilan dari histogram 2MAO. Selanjutnya scales 2MAO by objective. Ini merupakan bentuk dari tampilan scales 2MAO by objective. Ini bagian dari kepelatihan sipil dan sentra tasik. Ini bagian dari ekonomi pembangunan. Selanjutnya kita buka pada menu Wallet Conference. Juga kita temui matrix form 2 CAA. Ini merupakan tampilannya. Selanjutnya map format. Ini merupakan tampilan dari map format. Selanjutnya graph format. Ini merupakan tampilan dari graph format. Selanjutnya kita buka menu selanjutnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, rata-rata menu yang ditampilkan dari tiap yang kita buka pada menu aktor ini memiliki kesamaan. Dan ini merupakan bentuk tampilan dari graph format. Menu selanjutnya yaitu whitepad value of position. Ada beberapa pembagian. Yang pertama itu matrix 3MAO. Ini merupakan tampilan dari matriksnya. Selanjutnya histogram 3MAO. Ini bentuk dari histogram 3MAO. Selanjutnya scales 3MAO by objective. Ini merupakan tampilannya. Dan menu selanjutnya ada matrix format 3CAA. Dan ini merupakan tampilan dari matriksnya. Ada map format, ada 4 bagian. Selanjutnya ada graph format, seperti grafik yang ada pada menu graph format sebelumnya. Ini bagian matrix from 3DAA. Ada map format, graph format, apa bagiannya? Ada map of actors and concept loading. Ini merupakan bagian dari map aktornya. Selanjutnya aktor ambivalence. Ada matrix format. Ini
Selanjutnya ada histogram. Histogram merupakan tampilan dari histogram format. Ada net distance. Dan ini bagian dari akhir menu Maktor ini, yaitu create report. Kita bisa menyimpan hasil dari data yang telah kita masukkan tadi. Saya akan menyimpannya di bagian dokumen. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada bagian menu software Aktor ini. Mohon maaf sebelumnya atas kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum